Terima kasih. Eh, ini habis ini ada kegiatan apa? Nggak ada sih Mbak, udah malam. Oh, habis ini udah nggak ada kegiatan ya. Ini sebelumnya saya mau enaknya saya manggilnya Mbak, Kak atau Bu ya? Bu aja nggak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan, saya Tina Takia, konselor gizi yang akan menemani sesi konseling untuk hari ini. Nah, sebelumnya ini dengan siapa ya? Saya Ibu Puri. Puri. Adik namanya siapa ya? Alfa. Alfa. Asalnya dari mana? Asli mana? Baluwarti. Oh, Baluwarti. Iya. Solo. Sebelumnya saya mau minta izin dulu. Kemungkinan sesi konseling ini akan berjalan selama 30 menit. Apakah cukup atau kurang? Cukup 30 menit. Sama ini sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena kemungkinan saya akan banyak bertanya untuk memulai konseling ini. Saya mulai ke sesi konselingnya ya. Untuk di Alfa ada sering rajin ke posyandu gitu nggak ya? Iya, sebulan sekali. Sebulan sekali selalu ke posyandu ya. Untuk KMS-nya Ada? boleh Ini. izin lihat ya. Satu-satu Alfa. Pertumbuhannya cenderung naik ya, tapi ya selalu naik, cuman belum nyampe target. Iya. Ya. Belum sesuai. Untuk berat badannya tadi terakhir 8 ya, berarti 8 kg. Untuk tinggi badannya di Alfa Tinggi badan kemarin 72. 72. Saya izin menghitung untuk mengetahui status gizi di Alfa terlebih dahulu ya, Bu ya. Enak, mantap. Mantap. Ini berdasarkan perhitungan Z-score untuk status gizi dalam kategori berat badan per umur itu -1, yang artinya normal ya. Terus untuk berat badan per panjang badan di Alfa juga normal, karena masih berada pada rentang 1,2, -1,2. Kemudian untuk nilai lab gitu apa di Alfa udah pernah cek sebelumnya? Belum pernah sih Mbak.
untuk mungkin kayak nadi atau detak jantung gitu-gitu udah pernah cek atau belum pernah juga? Belum Pernah juga. Terus kalau untuk makannya di Alfa sehari-hari itu gimana ya? Makannya 3 kali sehari sih, 3 kali sehari. kadang 2 kali sehari kalau dia memang benar-benar nggak mau makan. Jadi per per maunya aja sih, yang penting masak aja. Nah, berarti fleksibel gitu ya. Lebih fleksibel. Terus dalam 3 kali sehari itu makanan utama semua. Iya, makanan utama semua. Kalau misalnya pagi gitu biasanya di Alfa makannya apa ya? Biasanya makannya pancake sih. Pancake-nya kira-kira ukurannya atau ukuran adonan atau ukuran pancake-nya gitu sekitar Kalau adonan itu 40 mili. adonan 40 ml. Adonan 40 mili. Ini 40 ml itu isinya apa aja ya? Itu telur. Ya, telur puyuh tuh 2. Terus pisangnya itu pisang abon tuh setengah, karena kan buahnya cuma buat pemanis aja biasanya. Terus tepungnya tuh biasanya satu sendok makan. Terus sama keju belkatnya itu 5,2 gram kalau nggak salah, kemana kalau gitu. 5,2 gram. Berapa ya? Tapi Pokoknya satu kotak itu ya. Satu kotak itu. Ini untuk adonan pancake-nya berarti isinya telur puyuh, pisang, tepung sama keju. Telur puyuhnya 2 butir biasanya. Terus selain pancake itu kalau pagi makan apa lagi? Nasi juga bisa. Oh, nasi kadang juga. Iya, Kalau nasi itu nasi pagi, siang, sore. nasi pagi, siang, sore. Berarti kadang pagi makan pancake, pagi makan nasi juga. Iya, jadi kalau dia misalnya nggak mau nasi ya udah dikasih pancake gitu. Oh, berarti selang-seling kadang ya. Semaunya. Kalau nasi gitu kira-kira sekitar seberapa biasanya? Kalau biasa aku buatnya itu kalau udah jadi kayak dicampur gitu ya, itu tuh bisa buat 2 kali makan. Itu nasinya dicampur sama apa ya? Biasanya ada protein. Biasanya aku cuma kasih protein aja sih. Daging Selama ini. dagingan. Iya, telur Telur. sama paling ayam. Terus daging gitu. Ini nasinya kira-kira sekitar sendok atau centong gitu? 3 sendok. 3 sendok makan. Ini biasanya berarti buat 2 kali makan ya kadang? Bisa. Terus selain itu ada lagi nggak untuk sarapan gitu, seringnya makan konsumsi apa? Biasanya dia kalau enggak konsumsi kroket sih. Oh, kroket. Iya, enggak tahu itu maksudnya snack atau apa, tapi yang penting karbo aja. Oh, ini biasanya juga berarti kadang nggak makan pancake atau nasi tapi makan kroket atau udah setelah makan 2 itu baru makan kroket? Makan kroket. Kalau Makan dia kroket memang aja berarti. Ini kroketnya kira-kira sekitar berapa butir? 1 biasanya. 1 butir. 1 butirnya kecil atau Sedang sih, sedengan. Terus kalau untuk pagi ada lagi nggak atau? Kalau pagi udah sih itu aja Pagi biasanya. ini. Terus kalau untuk siangnya? Kalau siang dia makannya yang bisa makaroni biasanya. Makaroni. Mac and cheese. Kalau untuk ukuran makaroninya sendiri gitu? Itu kalau udah jadi adonan ya, udah Iya. jadi kayak semuanya dicampur itu kan biasanya aku makaroninya 2 mentah itu 2 sendok makan.
mentah tuh. Terus nanti dikasih telurnya tuh 2 butir telur apa namanya, telur puyuh tuh 2 butir. Terus kasih susunya tuh sekitar 20 ml lah, 20 sampai 30 ml. Terus sama keju bel cup itu tadi juga. Keju bel cupnya Satu kotak satu gitu. kotak. Terus selain mac and cheese ini ada lagi nggak biasanya konsumsi apa lagi gitu? Paling selingannya puding sih, Selingannya puding dingin gitu. pudingnya ini Telur bebek biasanya. puding telur bebek itu. Pudingnya ini puding apa ya? Puding Biasanya udah kemasan kan, itu kan buat 4 buat 4 kali buat kan. Dan itu aku buat satu plastik gitu, itu aku kasih telur bebek 1 butir. Terus biasanya tak kasih santan juga, itu berapa ya, 20 ml kayaknya, sekitar 20 ml, itu dua sendok makan. ini pudingnya itu berarti sekali buat bisa langsung habis gitu atau Bisa buat 1 hari. Oh, bisa buat satu hari ya. Jadi kan bisa jadi 120 ml, sekitar 120 ml Pudingnya ya. Nah itu bisa dimakan 2 kali dia. Terus selain mac and cheese sama puding gitu, ada lagi nggak yang biasanya dimakan untuk siang? Paling ya nasi sama kayak misal tahu bacem gitu sih. Ini nasinya masih gabung sama yang tadi pagi itu atau biasanya beda lagi? Kadang beda lagi, kadang apa namanya, kadang beda lagi, kadang juga makan itu. Oh, berarti nyesuaiin gitu ya, nyesuaiin. Kalau tahu bacemnya gitu biasanya ukurannya seberapa? Nggak yang terlalu gede banget sih, sedang lah. Sedangan ya. Itu biasanya habis berapa? Separuh biasanya. Separuh. Terus selain mac and cheese, puding sama nasi tahu bacem gitu, ada lagi nggak yang biasanya untuk siang hari? Apa ya selingannya? Paling ya puding-pudingan itu sih mbak. Oh, berarti Iya, sama puding, paling kayak puding ubi karbonya. Dia kalau misal bosen sama kayak nasi gitu, pakai ubi, terus tetap pakai telur juga. Oh, berarti puding kemasan itu ditambah ubi ditambah sama telur. Terus ini berarti untuk makan siangnya ini ya mac and cheese atau enggak puding atau enggak nasi tahu bacem gitu ya. Terus kalau untuk makan malamnya? Kalau makan malam biasanya buat pancake lagi. Biasanya juga kalau dia lagi nggak mau makan, nanti dia makan pisang. Oh, ini berarti kadang bikin pancake lagi beda adonan sama yang pagi berarti ya? Iya. Tapi takarannya sama? Takarannya sama. Kalau semisal lagi nggak mau makan gitu, tadi kan katanya makan pisang ya? Itu makan pisangnya biasanya berapa biji? Dari berapa buah? Satu buah. Pisang apa biasanya? Pisang Ambon. Pisang Ambon. Tapi itu habis ya? Habis. Terus selain pancake atau pisang gitu untuk makan malam ada lagi atau? Paling nasi pakai abon biasanya kan, biasanya stok abon sih. Nasi plus abon. Nasinya itu nasi lembut atau nasinya nasi biasa. Nasi biasa. Dia udah makan nasi yang dimakan orang dewasa, cuman pas dia kan nggak mau pakai sendok, ini dia maunya makan pakai tangan, jadi kayak agak
dipenyek dikit tapi nggak yang dipenyek banget gitu. Oh, Jadi nggak yang sampai lengket gitu enggak. Oh berarti kayak agak dihalusin dikit gitu ya. Kalau untuk nasinya gitu biasanya untuk malam gitu nasinya sekitar berapaan? Itu bisa 50 ml. Nasinya 50 mili ya. Terus selain pancake atau pisang atau nasi abon itu malam hari ada lagi nggak? Malam hari udah sih itu. Ini aja ya. Iya paling nanti kalau dia nggak mau ya ngebuat lagi mac and cheese lagi. Oh, berarti kadang kayak di repeat gitu ya? Iya. Terus kalau untuk selingan malam gitu ada lagi atau udah berhenti di makan malam aja? Udah sih, kalau misal pudingnya masih ya makan puding itu tadi. Kan dia buat siang kadang sampai malam gitu. Apa? Sini dek, ini loh. Ini. Berarti ini untuk sayur gitu belum ada ya? Sayurnya tuh jarang banget mbak. Ya hampir nggak pernah sih ya. Kalau buah gitu seringnya berarti pisang aja. Pisang aja. Kadang buah pear itu pun kan cuma buat ngelatih orang makannya, dia nggak yang tiap hari juga. Oh berarti kalau seadanya buahnya aja, nggak yang tiap hari. kalau untuk pear gitu biasanya dia makannya Cuma satu slice aja. Berarti untuk makan pagi, siang, sore sama malamnya itu sering lengkap ya? Sering makan terus gitu ya berarti? Cuman berarti nggak ada asupan sayur gitu? Tapi kalau protein karbo gitu ada. Terus untuk di Alfa ini umurnya usianya berapa bulan ya? Ini 9 bulan. Jenis kelaminnya Laki-laki. jadi ini berdasarkan tadi yang data asupan yang udah dijelasin tadi, ini udah bagus pola makannya karena udah lengkap pagi, siang, sore. Cuman masih kurang ada di bagian sayur aja. Terus sama buahnya mungkin bisa lebih divariasi. Cuman kalau emang udah mau makan buah udah bagus. Terus untuk berarti ini mungkin di Alfa untuk kedepannya bisa lebih dietnya diet gizi seimbang aja. Cuman untuk sayuran, asupan sayurnya mungkin bisa lebih ditingkatin lagi. Sama ini saya minta izin waktunya sebentar buat hitung kebutuhan ya. Alfa, inilah snack ini lah. Makan. Enak, mantap.
ini setelah dihitung kebutuhan energinya di Alfa ini ada di sekitaran 634 kilokalori. Terus untuk lemaknya perharinya bisa 30 gram. Terus proteinnya sekitar sekitar 9,6 gram, sama sisanya karbohidrat bisa sekitar 81,4 gram. Terus untuk ini bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan ada di sini. Ini bahan makanan yang dianjurkan, ini untuk karbohidrat, ini untuk protein, dan ini untuk seratnya. Kalau ini untuk bahan makanan yang tidak dianjurkannya, bagian karbohidrat, bagian protein, sama bagian serat. Kalau untuk contoh pembagian menunya ada di sini. Karena di Alfa ada di 9 bulan, berarti ada di yang bagian ini ya. Terus ini tujuan dari pemberian makanan bayi ini untuk memberikan zat gizi yang cukup untuk pemeliharaan. Jadi untuk meningkatkan kesehatan sama buat mendorong pertumbuhan sama perkembangan fisik sama psikomotoriknya. Karena kan kalau umur bayi itu masih masuk dalam kategori catch up growth kan ya, masa-masa emas. Jadi buat ningkatin itu tuh bisa dari asupan nutrisi gitu, sama bisa untuk mendidik kebiasaan makan yang baik. Jadi biar nanti pas gede dia nggak terbiasa, pola makannya udah bagus, jadi nggak, status gizinya selalu normal, nggak yang kekurangan atau nggak yang obesitas. Kemudian untuk ini untuk daftar bahan makanan penukarnya, ini bisa dilihat untuk daftar bahan makanan penukar. Ini berhubungan sama ini. Jadi makan paginya di Alfa, sebentar ya, saya isi terlebih dahulu. Ini mana? Ini kasih. Apa? Kotor. Ini aja. Ini untuk kebutuhan makannya di pagi hari mungkin bisa sekitar nasi atau penggantinya 100 gram. Terus ini juga makan siangnya. Untuk makan malamnya juga ini nanti bisa ditukar dengan, dikombinasi dengan yang ada di daftar ini. Misal kalau pagi butuh 100 gram, mungkin untuk nasi berarti 3/4. Terus kalau mau diganti nasi jagung gitu berarti pakainya 3/4 gelas. Kalau untuk pakai misal mau diganti jadi singkong berarti 1 potong sedang aja. Terus untuk proteinnya juga disesuaikan.
Di sini ada sumber protein hewani. Ini yang rendah lemak, ini untuk yang lemak sedang, dan ini untuk yang tinggi lemak. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan hariannya di Alfa. Terus untuk bahan makanan protein nabatinya ini ada yang golongan, ini juga udah ada URT-nya. Terus ini sayurannya untuk golongan A. Jadi ini untuk golongan A ini bebas dimakan karena kandungan energinya yang terlalu sedikit, jadi bisa diabaikan untuk sayuran golongan A. Kemudian untuk sayuran golongan B ini ada satu penukarnya itu biasanya 100 gram atau 1 gelas. Yang itu mengandung 25 kilokalori, 1 gram protein sama 5 gram karbohidrat. Untuk golongan C juga ada di sini untuk penukarnya. Kemudian untuk buah-buahan di sini juga udah ada beratnya sama ukuran rumah tangganya, jadi bisa lebih mudah untuk menyesuaikannya. Kemudian kalau untuk lemak-lemakan di sini ada susu. Ini susu tanpa lemak, kemudian ini susu rendah lemak dan produk turunannya, sama ini susu tinggi lemak dan produk turunannya. Kemudian untuk minyak-minyakan, ini untuk lemak tidak jenuh dan ini untuk lemak jenuh. Jadi keduanya punya kandungan energi kandungan nutrisi yang sama. Jadi nanti mungkin untuk menunya di Alfa ini bisa disesuaikan sama kebutuhan hariannya ya. Kemudian kemudian untuk monitoringnya, tadi kan di Alfa keluhannya susah, maksudnya kalau makan lama ya, susah mengenyang gitu. Mungkin ini bisa untuk dietnya bisa diturunkan teksturnya, tapi disesuaikan juga untuk kemauan di Alfa seperti apa. Jadi bisa disesuaikan tapi diturunkan biar lebih mudah mengunyah, atau mungkin bisa dikecilkan untuk ukurannya. Dan sama berarti ini untuk leafletnya, sama ini untuk makanan penukarnya, dan ini untuk rekomendasi dietnya di Alfa. Sepertinya sudah untuk konseling di Alfa yang sementara ini sudah selesai semua untuk asupan-asupan dan kondisi yang menyesuaikan lainnya. Mungkin dari Ibu ada yang ingin ditanyakan? Apa ya? Udah sih Mbak, udah jelas. Udah. Oke. Jadi ini saya ulangi lagi ya Bu, berarti untuk dietnya mungkin bisa diet gizi seimbang, disesuaikan sama kebutuhan di Alfa yang udah saya hitungkan tadi. Terus untuk bahan makanannya bisa divariasikan sesuai yang ada. Untuk ini untuk lebih memudahkan dalam pemilihan variasi makanan. Kemudian jika sudah ada pertanyaan, maka mungkin sudah untuk konseling hari ini. Saya mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Semoga cepat tumbuh.